Saya akan menjelaskan terkait project charter yang telah Bapak kami buat. Project charter itu merupakan sebuah dokumen formal yang memberikan otorisasi kepada manajer proyek untuk menjalankan sebuah proyek. Jadi, bagian yang pertama itu adalah informasi proyek. Proyek ini memiliki judul Glauzy Personal Skincare Company berbasis AI untuk generasi Z Indonesia. Kemudian manajer proyeknya antara lain Muhammad Irza Zulika, Ahmad Faris Nugraha, Harun Dinarun Dewantoro, Faiza Michelle Arfan, Sahrul Ramadan, dan Tiza Siombing. Sponsor proyeknya adalah dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Bondan Sabta Prakoso dan tanggal otorisasi itu adalah tanggal 1 September 2025. Bagian yang kedua adalah tujuan dan justifikasi. Proyek ini dilatar belakangi dari tingginya permasalahan kulit di masyarakat Indonesia serta terbatasnya akses konsultasi dermatologis baik dari sisi biaya maupun sisi waktu. Nah, oleh karena itu tujuan proyek antara lain mengembangkan aplikasi skincare convenient yang dapat diuji dengan target rating 4 dari 5, kemudian menyediakan teknologi analisis kulit berbasis AI dengan tingkat akurasi lebih dari 85%. Selanjutnya menyediakan fitur tracking yang mendorong konsistensi perawatan pengguna, kemudian menghadirkan chatbot berbasis NLP untuk menjawab pertanyaan skincare dengan cepat. Selanjutnya adalah mengembangkan fitur konsultasi dan edukasi sesuai dengan roadmap pengembangan. Nah, semua tujuan ini kemudian kami ukur melalui indikator measurable organization value. Selanjutnya adalah bagian ruang lingkup tingkat tinggi. Nah, Glossy dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang berperan sebagai personal skincare companion berbasis AI. Nah, adapun batasan untuk pengembangan proyek ini adalah eh, pengembangan platform hanya untuk mobile, jadi tidak termasuk pada pengembangan pada platform web, desktop app, ataupun wearable app. Kemudian tidak adanya integrasi dengan marketplace untuk membeli produk skincare yang direkomendasikan. Kemudian tidak ada implementasi customer support berupa call center atau multi-language support. Kemudian tidak ada pengembangan fitur di luar kesepakatan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait persyaratan utama. Yang pertama pada milestone awal. Di sini pada tiap milestone telah dibuat target waktu penyelesaiannya sehingga diharapkan dalam melakukan pengerjaannya tidak selesai pada tenggat waktunya sehingga bisa melakukan beberapa evaluasi pada setiap milestone-nya. Lalu untuk anggaran awalnya dimulai dari sumber daya manusianya yang memakan anggaran sebanyak 55-60% dari total anggarannya. Dan pengembangan teknologinya atau softwarenya memakan 20-25% total dari anggaran. Nah, untuk hardware, penelitian dan validasi, pelatihan dan dokumentasi, serta cadangan risiko masing-masing memakan total anggaran sebanyak 5-10%. Lanjut untuk persyaratan kualitasnya, ada pada kinerja sistem, reliabilitas dan error handling, keamanan dan privasi, standar dokumentasi, serta user experience dan kepuasan. Oke, saya menjelaskan tentang workflow instructor untuk task 1, yaitu fitur inti MVP yang dilaksanakan pada September hingga November 2005 dengan deliverable prototype MVP functional. Di sini terdapat 4 subtask. Yang pertama adalah riset dan perancangan yang dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan deliverable dokumen analisis kebutuhan. Di dalamnya terdapat task riset pasar dan analisis kompetitor, validasi kebutuhan pengguna, perumusan konsep produk, perancangan user flow, dan information architecture. Kemudian subtask selanjutnya adalah desain UI UX yang dilaksanakan pada Oktober 2025 dengan deliverable desain MVP lengkap. Di dalamnya terdapat task wireframing fitur NT, mockup high fidelity, desain sistem dan style guide, dan prototipe iteratif MVP. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan fitur MVP dengan deliverable development MVP yang dilaksanakan pada November 2025 dengan task glow skin, glow track, glow bot, dan sistem autentikasi dan profil. Kemudian yang terakhir adalah testing dan quality insurance yang dilaksanakan pada November 2025 dengan deliverable MVP yang tervalidasi. Di dalamnya terdapat unit testing, integration testing, usability testing internal, dan bug fixing dan optimization. Selanjutnya adalah WBS Dictionary pada fase 2. Fase 2 berfokus pada pengembangan fitur lanjutan hingga aplikasi siap masuk beta testing yang mencakup dua modul utama, yakni Glow Learn dan juga Glow Talk. Pada Glow Learn, tim mengembangkan fitur edukasi skincare interaktif melalui perancangan struktur konten, produksi artikel dan video, pembangunan database ingredients, sistem gamifikasi, quiz, reward, achievement, serta integrasi pendukung MVP agar seluruh fitur dapat digunakan tanpa error. Selanjutnya, Glotok dikembangkan sebagai layanan konsultasi online, meliputi perancangan workflow konsultasi, rekrutmen onboarding skin advisor, pembangunan sistem chat real-time, sistem booking jadwal, integrasi data glow skin ke dashboard advisor, serta fitur rating dan review. Dan tahap yang terakhir adalah penyempurnaan dan beta testing mencakup integrasi seluruh fitur end-to-end, optimasi performa, audit keamanan, uji coba ke minimal 5 pengguna target, analisis feedback, dan iterasi perbaikan hingga aplikasi mencapai kondisi bug blocker 0 dan siap uji publik terbatas.
sini saya akan menjelaskan fase terakhir dari WBS Dictionary dari kelompok kami, yaitu di fase 3. Lebih tepatnya launch and post launch. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk 3.1 persiapan peluncuran yang berfokus pada aspek pemasaran dan teknis untuk rilis. Kami merencanakan strategi go to market, menyiapkan materi marketing dan branding, melakukan setup analitik dan monitoring, dan melaksanakan App Store Optimization atau ASO. Deliverable penting di sini adalah publikasi ke Play Store dan App Store yang ditargetkan terlaksana pada April 2026. Yang kedua yaitu 3.2 post launch support yang memastikan aplikasi beroperasi stabil dan terus berkembang. Pekerjaan utamanya meliputi setup customer support, monitoring user behavior, dan bug fixing and maintenance. Selain itu, kami melakukan continuous improvement dan inisiatif kolaborasi dengan brand skincare untuk pertumbuhan lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Faiza Michelle Afan dan saya akan menjelaskan tabel WBS ya, atau WBS dalam bentuk tabelar. Di sini bisa kita lihat adalah tabelnya. Ini semua berisi dengan WBS Dictionary kita, mulai dari yang fase 1 sampai fase 3, fase terakhir. Nah, di sini ada pemisahnya itu kode WBS dari 1,0 sampai 3,0. Di sini ada levelnya, ada level 1, 2, dan 3. Level 1 itu adalah fasenya ya, setiap fasenya. Level 2 itu untuk deliverable, dan level 3 itu untuk paket kerjanya atau tasnya. Di sini ada elemen WBS-nya, dan di sini ada keterangannya. Itu yang fase pertama, yaitu fitur inti MVP level 1, yang merupakan fase pertama, di mana kita akan mengembangkan fitur utama dari Glozy. Oke, nah sekarang ini ada deliverable-nya, yang level 2. Yang pertama ada riset dan perancangan, di mana ini kita harus mencari riset dan juga merancang produk kita. Deliverable kedua itu desain UI dan UX, di mana kita akan membuat rangkaian desain yang diperlukan untuk membuat UI UX Glozy. Untuk deliverable ketiga ada pengembangan fitur MVP, yaitu pengerjaan teknis yang harus diselesaikan untuk membangun fitur-fitur intinya. Untuk deliverable terakhir ada testing dan quality assurance, yaitu memeriksa kualitas aplikasi yang sudah dibuat. Untuk fase berikutnya ada fitur lanjutannya, ini fase untuk mengembangkan fitur tambahan. Ya, yang sebelumnya itu untuk fitur inti, sekarang kita masuk ke fitur tambahan. Untuk deliverable pertama ada pengembangan Glow Learn, yaitu deliverable untuk membuat fitur edukasi skincare. Untuk deliverable selanjutnya ada pengembangan Glow Talk, ini deliverable untuk mengembangkan fitur konsultasi dengan spesialis. Deliverable yang terakhir dalam fase ini yaitu penyempurnaan dan beta testing, itu fase final sebelum meluncurkan aplikasi. Yang fase terakhir ada launch dan post launch, itu fase peluncuran dan dukungan setelah rilis. Untuk deliverable pertama ya, ada persiapan peluncuran, yaitu mempersiapkan rilis aplikasi ke publik. Untuk deliverable terakhir ini kita mulai masuk ke post launch support, yaitu dukungan setelah aplikasi sudah dirilis ke App Store. Kemudian selanjutnya adalah Gantt chart untuk yang pertama ada riset dan perancangan yang dilaksanakan dari 1 hingga 30 September 2025. Di dalamnya terdapat riset pasar dan analisis kompetitor yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian validasi kebutuhan pengguna dari tanggal 16 sampai 24, rumusan konsep produk dari tanggal 25 sampai 26, dan perancangan user flow dan information architecture dari tanggal 29 hingga 30. Kemudian fase selanjutnya adalah desain UI UX. Di dalamnya terdapat wireframing fitur inti yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 hingga 10 Oktober, mockup high fidelity dari tanggal 13 sampai 21, desain sistem dan style guide dari tanggal 22 hingga 28, prototype interaktif MVP dari tanggal 29 hingga 31. Kemudian pengembangan fitur MVP yaitu yang dilaksanakan pada November, terdapat Glow Skin, Glow Track, dan Glow Bot yang dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 25, dan sistem autentikasi dan profil yang dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 14. Ya baik, ya untuk sekarang saya akan menjelaskan untuk Gantt chart-nya, yaitu dari mulai 1.4 hingga 2.2. Pada 1.4 ya tersebut di WBS Dictionary, yaitu testing quality assurance yang dimulai pada tanggal 25 November dan berakhir pada 31 Desember. Jadi untuk tiap tasnya itu berjalan hampir berurutan. Jadi setelah task ini selesai dilakukan, maka akan dilakukan task berikutnya. Kemudian berikutnya ada pengembangan Glow Learn, yaitu dimulai pada tanggal 2 Januari hingga 30 Januari, yaitu 1 bulan. Nah, di sini ada task yang setelah dikerjakan akan melanjutkan task berikutnya, tapi berikutnya ini ada yang berjalan secara berbarengan dan saling dependen gitu. Dan yang terakhir yaitu pada bagian pengembangan Glow Talk. Di sini itu terdapat 7 task yang jaraknya itu berbeda-beda, sama pekerjaan berbeda-beda tergantung dengan apa yang sedang dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan. Jadi di sini ini terdapat 2 yang berjalan berbarengan. Jadi mulainya sama dan dikerjakan sesuai dengan dependen. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama di sini bisa kita lihat untuk deliverable penyempurnaan dan beta testing di sini.
kita bisa melihat task-tasknya itu semua berlangsung selama kurang lebih sebulan. Jadi di sini sudah termasuk dengan hari-hari istirahatnya ya. Jadi untuk yang pertama ini integrasi semua fitur. Jadi untuk yang task pertama ini ada integrasi semua fitur yang berlangsung selama 3 hari di sini. Setelah itu langsung lanjut ke performance optimization yang berlangsung selama 4 hari. Lalu masuk ke security audit. Ada beta testing dengan target user. Di sini langsung lanjut dari security audit, kurang lebih sekitar 7 hari, beta testing dengan target user. Terus setelah itu langsung masuk ke pengumpulan dan analisis feedback. Lalu terakhir nanti masuk ke iterasi berdasarkan feedback. Nah, untuk deliverable selanjutnya itu untuk bagian post launch dan post launch support, ini fase berikutnya. Sini untuk deliverable yang pertama yaitu persiapan peluncuran. Sini ada strategi go to market. Nah, setelah itu nanti langsung masuk ke dua proses ini. Ini dilakukan sekalian ya, secara bersamaan. Ini untuk materi marketing dan branding dan juga setup analytics, dan lalu nanti bisa lanjut ke App Store optimization, sama juga dengan publikasi ke Play Store dan App Store. Nah, untuk yang terakhir di sini ada post launch support. Ini untuk deliverable berikutnya. Jadi di sini kita langsung masuk ke customer support setup dan juga monitoring user behavior. Ya, langsung masuk dan mereka dilaksanakan secara bersamaan. Di sini customer support setup berlangsung selama 3 hari. Di sini monitoring user behavior berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Lalu juga di sini mulai dari tanggal 23 Maret nanti mulai continuous improvement, di mana selama aplikasinya ada nanti aplikasi akan sering diupdate, sering diperbaiki selama ada feedbacknya dari user behavior tersebut. Lalu ini juga yang terakhir yaitu kolaborasi dengan brand skincare. Juga bisa dilaksanakan bersamaan continuous improvement-nya. Selanjutnya adalah Risk Register. Risk Register digunakan sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas layanan aplikasi, tingkat kepercayaan pengguna, serta efektivitas implementasi seluruh fitur. Setiap risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya, besaran dampak, dan diklasifikasikan ke dalam level prioritas, sehingga tim memiliki dasar yang objektif dalam menentukan langkah mitigasi yang tepat. Secara umum, aplikasi ini memiliki berbagai risiko yang terbagi ke dalam beberapa kelompok utama. Pada aspek teknologi, terdapat risiko ketidakaturan, fitur AI, analisis kulit, dan perbandingan proses, yang disebabkan variasi kualitas foto pengguna dan keterbatasan dataset. Mitigasinya difokuskan pada penambahan dataset, preprocessing gambar, serta panduan pengambilan foto yang terstandar. Kemudian pada aspek penggunaan fitur, risiko muncul dari rendahnya konsistensi pengguna dalam mencatat skincare rutin, serta potensi kegagalan onboarding akibat form yang terlalu kompleks. Untuk mengatasinya diterapkan reminder fleksibel, notifikasi, quick add button, serta penyederhanaan alur onboarding berbasis multi-step. Dari sisi konten dan interaksi, terdapat risiko chatbot kurang relevan karena knowledge yang terbatas, serta konten edukasi yang masih dasar. Mitigasinya dilakukan melalui pengayaan materi, peningkatan referensi topik lanjutan, dan perbaikan alur percakapan pada chatbot. Sementara pada aspek antarmuka, risiko ketidakkonsistenan tampil multi-device ditangani dengan pengujian lintas perangkat dan penerapan layout yang responsif. Seluruh risiko saat ini berada pada level rendah, namun tetap dipantau secara berkala agar kualitas aplikasi tetap terjaga dan target implementasi dapat tercapai secara optimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait risk register untuk fitur lanjutannya, yaitu untuk kode 001 sampai 007. Di sini risiko yang telah diidentifikasi dinilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan beberapa fitur dari 001 sampai 007 ini ada yang tidak dikerjakan fase ini atau yang belum masuk pengembangan pada saat ini, sehingga dinilai memiliki level risiko yang rendah. Identifikasi risiko selanjutnya adalah terkait backend API service, di mana di sini terdapat risiko API backend tidak responsif dan gagal atau lambat merespon permintaan aplikasi. Selanjutnya adalah risiko pada AI engine, di mana di sini terdapat risiko AI gagal dipanggil dan inferensi AI sangat lambat. Selanjutnya adalah risiko pada bagian database dan storage, di mana di sini terdapat risiko gangguan pada akses database dan penyimpanan data tracking atau foto selfie. Selanjutnya adalah risiko di bagian authentication dan user account management, di mana di sini terdapat risiko pengguna gagal melakukan registrasi atau login atau terjadi logout secara mendadak. Ini adalah risiko di bagian mobile app. Di sini terdapat risiko aplikasi sering crash atau lag pada beberapa perangkat. Kemudian pada bagian security dan data protection, kami mengidentifikasi risiko adanya kerentanan keamanan yang menyebabkan potensi akses tidak sah terhadap foto wajah dan data kulit pengguna. Kemudian pada bagian infrastruktur dan server availability, kami mengidentifikasi risiko server down atau tidak tersedia pada periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah pada bagian image processing pipeline. Di sini kami mengidentifikasi risiko proses unggah dan pemrosesan foto gagal atau sangat lambat.